Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sofiatul Fariha, NIM 933101119. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama dengan mata kuliah Tafsir Tematis kelas B. Di sini saya akan sedikit mereview atau merasum tentang materi pertama, yaitu puasa menurut Islam dan Protestan. Dan materi kedua adalah pluralisme agama. Materi pertama adalah puasa. Puasa menurut Islam adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan yang semisalnya itu dilakukan sehari penuh, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua adalah puasa sunnah. Yang ketiga adalah puasa makruh. Dan yang keempat adalah puasa haram. Nah, itu sudah ada puasa-puasa. Kalau menurut Islam kan sudah jelas semua, karena apa itu puasa dan macam-macam puasa itu kan kalau menurut Islam sudah jelas, sebab kita kan orang Islam. Kalau menurut Protestan, puasa adalah tindakan sukarela berpantang sama sekali atau sebagian dari makanan dan atau minuman, baik untuk tujuan keagamaan ataupun untuk tujuan lain. Misal, sebagai ungkapan duka cita dan penderitaan, kesedihan atau dosa, serta ingin merenungkan hal-hal yang suci. Puasa menurut Protestan seperti itu. Macam-macam puasa Protestan itu ada. Puasa yang dibicarakan dalam Alkitab terdapat 3 jenis puasa yang dibicarakan di dalam Alkitab. Pertama, puasa mutlak. Itu puasa tidak makan dan tidak minum sama sekali, dilakukan dalam kurun waktu yang singkat, tergantung pada kondisi pelaku. Misalnya, dalam kurun waktu itu pertama adalah puasa Musa. Itu 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Terus yang kedua ada puasa Ester, itu 3 hari 3 malam tidak minum dan tidak makan. Terus yang ketiga ada puasa Niniwe, itu 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum dan tidak berbuat jahat. Terus yang keempat ada puasa Yesus, yaitu 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Terus yang kelima puasa Yohanes atau pembaptisan, tidak makan dan tidak minum. Terus yang selanjutnya puasa Paulus, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak melihat. Jadi itu tertutup, tidak melihat. Terus yang kedua ada puasa normal. Pelakunya tidak makan sama sekali namun dapat minum sebanyak-banyaknya. Dilakukan selama beberapa hari tergantung pada kondisi pelaku. Misal puasa Daud, tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. Itu puasa Daud menurut Protestan. Yang ketiga, itu puasa sebagian atau tarak, yang artinya penolakan terhadap makanan dan minuman tertentu selama kurun waktu tertentu. Misal, puasa Daniel, 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Doa dan puasa berkabung selama 21 hari. Itu puasa sebagian atau puasa tarak menurut Protestan. Terus antara kedua, yaitu puasa menurut Islam dan puasa menurut Protestan, itu ada persamaan. Persamaannya itu terdiri dari beberapa hal. Puasa menurut Islam dan Katolik pada dasarnya sama, yaitu menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kan kalau dalam Islam puasa berarti menahan lapar dan dahaga, juga mengendalikan hawa nafsu. Kalau puasa menurut agama Katolik itu sama, yaitu menahan lapar dan dahaga serta menahan nafsu yang dapat mendatangkan dosa. Misalnya menahan nafsu memakan daging. Itu kalau menurut Katolik. Terus persamaan tujuan puasa menurut Islam dan Katolik terletak pada hubungan seseorang dengan Tuhan. Menurut Islam, puasa sebagai upaya untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Hal ini sama halnya dengan umat Katolik. Tujuan utama mereka berpuasa ialah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi puasa menurut Islam dan puasa menurut Protestan itu sama.
persamaan itu sama-sama menahan lapar dan sama-sama menahan hawa nafsu. Jadi itu persamaannya itu juga seperti itu kalau menurut Islam dan menurut Protestan puasanya. Terus selanjutnya yaitu pluralisme agama. Pluralisme agama sendiri itu artinya sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam acara yang berlain-lain pula. Atau MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa pluralisme merupakan suatu paham yang mengajarkan semua agama sama. Oleh karena itu, kebenaran agama semua relatif. Terus praktek pluralisme agama itu yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Kan saya orang Islam. Jadi tidak semua orang itu tidak harus mengikuti agama kita. Kita juga harus tahu agama orang itu dan menghargai atau toleransi. Yang kedua, menghargai budaya dan tradisi agama lain. Di Indonesia sendiri kan tradisi budaya itu kan banyak sekali dan bermacam-macam. Jadi kita harus menghargai, kita harus toleransi, kita harus menghargai. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, cukup segitu yang saya dapat resum atau sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.